wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan bab zakat. Sebenarnya judulnya yang saya bikin itu zakat yang membahagiakan semesta. Artinya saya itu membayangkan ketika ini disampaikan di satu kampung, lalu masyarakatnya khususnya yang punya kewajiban itu kemudian menyadari kewajiban itu, lalu terkumpullah harta-harta zakat itu, maka saya meyakini harusnya kampung itu tambah sejahtera, tambah baik, kemudian masyarakatnya juga tambah sejahtera, tambah baik. Bahkan ketika kita melihat Saudi Arabia yang kering tandus seperti itu pun Allah datangkan kebaikan dari segala macam penjuru, karena ya warganya sadar betul kalau zakat itu wajib dan mereka menunaikan. Makanya dengan nek ten mriko atau tidak mriko itu insya Allah jenengan akan mendapati wong sing galon-galon itu mboten wong Saudi, mesti wong Jawa, daerah India, Pakistan, Afrika, itu menunjukkan bahwasanya kebaikan itu datangnya dari Allah, dan bahkan pada negeri yang tandus seperti itu pun Allah bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan. Wabil khusus terkait dengan bab kita, yaitu ketika negeri itu mau atau warganya menyadari pentingnya membayar zakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, emas dan perak nisabnya sudah, cara menghitungnya sudah. Singkatnya nisabnya kalau emas 85 gram emas murni, perak dan 595 gram. Dan kemudian cara menghitungnya dengan timbang dulu, kalau terpenuhi nisabnya maka dikeluarkan 2,5%. Yang emas sama emas, yang perak sama perak. Kemudian bayarnya bisa dibayarkan dalam bentuk emas atau perak kalau emang dengan punya emas dan perak itu, atau bisa dibayar dalam bentuk uang. Kalau uang yang berarti senilai 2,5% dari emas yang jenengan miliki ketika itu maksimal atau minimal 85 gram. Kalau perak minimal 595 gram dan jenengan keluarkan 2,5% dari itu. Artinya kalau jenengan punya 600 ya 2,5% dari 600. Kalau jenengan punya sekilo ya 2,5% dari sekilo. Dan kemudian terkait dengan perhiasan, maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW pernah menegur ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada waktu itu Nabi masuk ke rumahku, faro'a fi yadai fatakhatin min warokin faqala ma hadza ya Aisyah. Dan dia melihat di tanganku ada gelang dari perak. Kemudian dia bertanya, apa ini wahai Aisyah? Fakultu, kemudian aku berkata, sona'tuhunna atazayyanu laki ya Rasulullah. Aku berhias dengan gelang ini ya Rasul, dan aku berhias agar kau senang. Kemudian Nabi SAW justru bertanya, bukan menjawab soal senang atau tidaknya. Nabi kemudian bertanya, tu'addina zakatahunna. Jadi soal senengnya keri. Pertanyaan yang utama, zakati urung sing mbok Kultu, kemudian aku menjawab, la, belum. Au masya Allah, atau masya Allah. Qala, kata Nabi SAW, huwa hasbuki minan nar. Hati-hati loh, itu bisa membuatmu masuk neraka. Ini menunjukkan bahasanya harta kita yang tidak kita keluarkan zakatnya, padahal itu mencapai nisabnya, maka itu bisa berpotensi menyebabkan kita menerima azab di akhirat nanti. Kalau konteksnya perhiasan, maka mau yang dipakai mau yang disimpan semua tetap ditimbang.
Tapi kalau konteksnya selain mas-masan, dia jenengan mungkin pakai mobil, pakai motor gitu kan, atau pakai mungkin enten sing pesawat helikopter gitu kan. Nabi SAW bersabda, laisa 'alal muslim fi abdihi wala farasihi shadaqatun. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya zakat. Artinya kuda yang tidak sebagai barang dagangan dipakai sehari-hari, itu kan gampangannya ya mobil gitu kan, itu enggak dizakati. Di zakat mobil enggak ada. Sampai Syekh Albani pernah mengatakan ketika beliau menjadi dosen di Universitas Islam Madinah, itu beliau tapi sambil bercanda gitu. Jadi bukan sesuatu yang ada di dalam syariat ini. Jadi beliau itu punya kebiasaan itu kalau berangkat atau pulang gimana caranya mobil itu ada yang nunut, gitu, ada yang melu gitu. Jadi nggak sendirian beliau sama mobilnya atau sopir beliau dan mobil itu enggak. Jadi dia membawa entah mahasiswa, entah teman dosen, entah siapalah pokoknya kudu ada yang ikut. Dan beliau sambil bercanda mengatakan zakatnya mobil yang ini gitu. Gawa wong digonceng. Jadi memang zakat secara hitung-hitungannya nggak ada, tapi ya seorang yang mensyukuri nikmat Allah berupa kendaraan, ya caranya ya kendaraan itu kalau memang ada saudaranya sama muslim yang membutuhkan, ya jangan ragu untuk dipinjami atau ditulung lah gitu. Apalagi nek nanti disambati, "Dek iki meh lahiran, bayine meh metu." Wah, kuat nukokke bensine apa piye? Malah dijawab ngoten. Ampun nggih. Enten yai ngoten niku enten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi, hadal hadis aslu fi anna amwalal kunyati la zakata fiha. Hadis ini menjadi dasar bahwa zakat yang dimiliki untuk keperluan pribadi tidak dikenakan zakat. Harta yang digunakan untuk pribadi tidak dikenakan zakat. Jadi rumah yang jenengan pakai enggak dikenakan zakat. Kecuali rumah itu jenengan jual. Nanti terkait rumah yang dijual niku ulama ada dua pendapat, tapi pendapat yang paling aman niku yang pertama. Pendapat yang pertama, ketika jenengan tulis dijual, maka otomatis itu menjadi barang dagangan. Ketika itu menjadi barang dagangan, tulisannya niku kok setahun rong payu, ben tahun jenengan ngetokke zakate 2,5%. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ditokke nek pas payu. Nah, saya condong pada pendapat yang pertama. Makanya jenengan yang mau jual rumah gitu kan, mendingan nyari pembelinya dulu sebelum masang tulisan dijual nih kan. Nyari pembeli niku pripun? Nggih, ngobrol-ngobrol kali tiyang gitu kan. Barangkali ada yang mau beli gitu. Jadi boten langsung diumumke. Tapi begitu sudah diumumkan ten mriku atau teng internet, nah maka setiap setahun itu sudah terhitung sebagai barang dagangan, maka jenengan harus mengeluarkan napa istilahnya zakatnya. Nah nanti ada lagi yang berpendapat itu kalau rumahnya nggak dipakai, jadi kan enten tapi ya habis beli terus dipampang terus buatan tinggoni gitu, nanti rumahnya sosok jadi rumah hantu nomor pripun gitu, maksudnya suwung ngoten niku. Nah itu yang seperti itu. Ada juga yang berpendapat walaupun ditulis dijual tapi kalau dipakai nggak kena gitu. Nah maka monggo jenengan mau ngambil yang mana, ya insya Allah yang pertama aman, yang ketiga tadi aman, nah yang kedua itu kurang tepat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil ya nek saged nggih mboten usah ditempleki ngoten niku. Nggih nek pun ditempleki nggih terhitung sebagai harta yang diperdagangkan, maka nggih nanti bisa kena zakat. Kemudian mata uang kemarin sudah kita bahas ya, itu dikonversi ke harga emas murni. Nek emas murni sakniki 1 gramnya 1.500.000, maka nisabnya 127,5 juta. Kalau perak 595 dikalikan 25.000 ketemunya 14.875. Maka dari dua nisab ini kita ngambil yang paling kecil yaitu perak. Artinya kalau jenengan gadah tabungan duit tabungan sudah 1 tahun hijriah minimal 14.875, artinya jenengan punya 15 juta ke sana, maka itu wajib keluar zakatnya. Wah, ben ra kena zakat tak mbok jajan wae 300.000 mboten angsal. Artinya nek ngoten niku berarti berusaha untuk mewakili Gusti Allah. Buat curang lah niku mboten angsal. Tapi nek emang butuh banget nggih monggo, artinya nek butuh tenan itu. Jadi saya bayangke gini loh, ketika jenengan punya di tabungan terus dompet nggih enten. Warung dompet ra enek ya ning sor bantal enten gitu.
Maka yang ditabungan ya biarlah ditabungan, nggak usah kemudian jenengan ambil dalam rangka dienggo padahal ning dompet enten, ning isor bantal enten dan lodong enten gitu kan, tenaci enten gitu kan. Nah, berarti kan sing ning tabungan iki nek nanti dijikuk niku berarti kan dalam rangka untuk menghindari zakat, dan iki mboten angsal. Ngoten nggih. Maten ugi nanti masalah bab kambing juga sama. Ketika kambing niku sampai 40 ekor, jenengan sate setunggal napa kalih, padahal jane ora patek butuh duit enek akeh ning omah gitu kan. Maka ini dijual dalam rangka untuk lari dari kewajiban zakat. Nah, Allah itu tahu di situ. Makanya di Indonesia niku insyaallah ganjaran jenengan yang bayar zakat niku langkung kathah. Mergone napa? Pemerintah niku cuma menghimbau, tidak mewajibkan. Malah yang diwajibkan malah pajak gitu. Makanya jenengan yang punya kesadaran itu benar-benar luar biasa, itu keimanan yang benar-benar hadir. Karena kayak di negeri-negeri kayak Saudi itu ya kalau nggak bayar zakat ya diucit-ucit sama negara gitu. Jadi benar-benar itu negara yang turun tangan di situ untuk nonton. Nah di kita cuman dihimbau. Nah, justru nek saya melihat dengan dihimbau jangan jenengan kemudian malah rane sing nyeneni. Lo justru malah di situ poin plusnya ketika jenengan sadar. Nah, insyaallah ganjaran jenengan langkung sae langkung gede tinimbang kang dipun wajibaken negari. Nah, makanya jenengan sebaiknya ketika memang punya itu ya silakan jenengan hitung. Nek boten saged mengke mulai wangi wonten napa. Jenengan nyuwun WA kula napa kula di tengene dalem jenengan tulis kan bondoku iki Mas. Zakatku piro? Mungkin kula hitung nggih. Warisan nggih ngoten. Nek emang ada hal-hal yang memang perlu diklirkan ya, jenengan butuh orang yang untuk menghitungnya. Saya menawarkan diri untuk menghitungkan ya. Dan tentu saya berharap ketika itu dikeluarkan ya, jenengan keluarkan untuk orang-orang sekitar sini, jangan jauh-jauh. Mungkin dikirim tekan pundi ngoten niku kadoan. Mriki kirim. Napa pun rampung napa dereng, nek pun rampung ya silakan jenengan mau transfer ke tempat yang jauh silakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita juga sudah bahas zakat profesi ya. Zakat profesi dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Jadi zakat profesi dari gaji yang langsung dipotong 2,5% tidak ada. Yang ada adalah gaji niku jenengan terima, jenengan gunakan, enek sisone jenengan celengi. Nah, tabungan itu kalau sudah sampai haulnya 1 tahun dan kemudian terpenuhi nisabnya 127 juta kalau emas, atau 14.800.000, berarti 14.800.000, maka jenengan keluar 2,5%. Ngoten. Dan 2,5%-nya dari 14.800.000 namung 371. Nggih, dadi mboten angka yang banyak. Dan jenengan ajeng niteni ngeten mawon, niku mang keluarga zakat. Misal enten 20 juta, jenengan ambil 2,5%-ne tokke bayar zakat to. Jenengan niteni tahun ngarep niku 20 niku kelong terus napa nambah. Nah, saya yakin nambah. Dengan catatan nggih, pola hidup jenengan sami, jangan terus diundake gitu kan. Sing biasane lemangan telo karo pohong saiki ganti pizza ya entek 20 juta ini. Jadi jenengan topik diteni karena memang zakat itu secara harfiah, secara kata itu maknanya juga salah satu maknanya adalah berkembang atau bertumbuh. Sehingga dengan keluarkan zakat saya yakin itu bakal nambah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat profesi ini gue singkatnya. Kemudian zakat perdagangan. Nah, ini malam ini zakat perdagangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Orang yang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik. Jadi di sini usaha ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai perdagangan, dan dikatakan oleh Samurah bin Jundub bahwasanya anna Rasulullah SAW kana ya'muruna an nukhrija shadaqah minalladzi nu'iddu lil bai'. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami siapkan untuk dijual. Jadi memang zakat perdagangan itu akhirnya ada. Zakat perdagangan ya sama dengan zakat niaga sama. Nah, zakat perdagangan itu punya syarat. Syaratnya yang pertama dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan cari untung atau muawadot seperti jual beli dan sewa, atau
secara cuma-cuma, yaitu tabarruat seperti hadiah dan wasiat. Artinya barang yang jenengan perdagangkan itu barang jenengan, bukan barang orang lain. Jadi misalnya jenengan dodolan mobil telu, mobil jenengan, bukan mobil orang lain. Kalau itu mobil orang lain, berarti nanti saya ngetokke zakat sing duwe. Tapi kalau itu punya jenengan, apakah mobil itu didapat dari jual beli ataukah dikasih terus jenengan jual, maka di situ tetap punya atau keluar zakat atas barang yang kita jual, karena itu kita kuasai. Itu syarat yang pertama. Syarat yang nomor kali, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti ternak, hewan seperti ternak, emas dan perak. Karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta berdasarkan kesepakatan para ulama. Artinya ngeten, ketika jenengan punya emas 1 kilo sudah jenengan zakati, gitu, maka niku nek jenengan jual, jenengan sudah tidak mengeluarkan zakat perdagangan karena sudah dibayar zakat sebagai emas. Makanya barang dagangan secara umum ya, itu kan bukan barang yang kena zakat. Misal kayak Indomie, Supermie, semen, pasir kan mboten jane. Nah, karena diperdagangkan keluar zakatnya. Tapi kalau kemudian yang dijual niku misal sapi, wedhus gitu kan, dan dengan sekali jual niku ten omah enten wedhus nganti 50, ya berarti kan keluar zakat. Dan begitu sudah jenengan keluarkan zakat sebagai wedhus itu sendiri, maka nanti ketika diperjualbelikan sudah enggak keluar zakat. Emas juga gitu. Emas nek misal jenengan memang bakul emas dan setiap tahun jenengan ngitung itu sebagai emas yang dizakati, maka tahun berikutnya dalam proses transaksi itu sudah enggak keluar zakat perdagangannya. Jadi tidak dikenakan 2 kali. Makanya Islam itu agama yang adil, bahkan hati-hati itu, karena nek ten masalah pajak niku kadang niku sak barang niku pajaknya iso bola-bali gitu. Contoh misal napa? Lemah siji to. Ketika jenengan mundut, kalian jenengan ngedol, kan kabeh kena gitu. Zakat penjual, zakat pembeli ya zakat kan. Pajak penjual, pajak pembeli kan ngoten to. Nah, dalam Islam enggak. Makanya ini perlu jenengan pahami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat berikutnya adalah barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak. Jadi yang diperdagangkan itu nilainya, kalau tadi emas 127 juta, perak 14.875, maka kita ambil yang paling kecil, berarti nilai barang dagangan jenengan minimal 14.875. Sakniki. Mungkin nek tahun ngajeng pun benten melih gitu. Atau mungkin bulan ngajeng pun benten melih, tergantung rego emas kalih perak niku wau. Nah, kemudian barang niku jenengan sudah menguasai, jenengan sudah perdagangkan selama setahun. Jadi sejak jenengan pulaan buka toko, nah mungkin setahun kemudian kok tesih enten di total singkat cerita niku minimal 14.780 14.875. Nah niku keluar zakat. Nanti detailnya ada. Nah, singkatnya syarat zakat itu 2, yaitu barang dimiliki dan kemudian diniatkan untuk diperdagangkan dan kemudian mencapai nisab dan haulnya 3. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan haul, maka haulnya adalah 1 tahun hijriah. Jadi paling gampang niku nek misalnya dengan mulai Ramadan ke Ramadan itu 1 tahun penak. Nah, maka jika sudah tiba 1 tahun, maka di situ jenengan harus keluarkan zakatnya. Nah, rumusnya adalah yang tisu penak itu. Jadi nilai barang dagangan jenengan. Jadi misalnya ini toko, barangnya kan enten tok sak pirang-pirang niku. Nah, setahun niku di total niki nilainya. Terus bar niku dicek ten laci. Nek ora dicek laci ya dilebokke ning rekening. Duit hasil penjualan yang tersisa. Ini bentuknya beda loh. Terus bar niku piutang niku enten wong utang sing kudu nyaur ten jenengan niku namanya piutang. Tapi nek jenengan ten wong liya lha niku namanya ngutang. Nah, piutang iki bentuke ya beda. Nah, niki telu niki ditambah kayak 1, 2, 3. Niki stok setahun yang masih ada ten toko niku. Niki napa? Duit hasil jual beli yang masih ada, bukan omset. Nah, kalau nanti salah ngitung ten niki omset gitu. Makanya kalau nanti kokean ngetoke zakat. Ini nek kokean wis dikake wong kok dijalone. Jenenge kokean. Nah, sinten mriki napa wau?
piutang. Jadi wong liya sing utang jenengan niki ditotal. Terus dikurangi utang jenengan. Nah, iki utang. Kula baleni stok ten toko dikurangi ditambah duit hasil penjualan napa ten laci napa ten rekening niku kabeh pokoke ditotal sing hasil penjualan le. Nah, terus ditambah piutang dikurangi utang. Sama dengan pinten nek niku lebih dari 14.875 keluar 2,5%. Makanya panjenengan yang jualan niku nek enten barang ra payu-payu, mendingan niku ndang ditokke diobral. Karena nek jenengan simpen, mengko secara usia tambah tua, tur mungkin yo tambah ra payu, ning jenengan tambah kebeban ngetokke zakat akeh gitu. Wonten contoh misal napa nggih? Buku misal jenengan cadian buku tulis. Cah cilik-cilik kan senenge apa model-modelan nek sakniki lagi model Ultraman misal ngoten. Jenengan simpen nganti tahun ngajem wis ganti Power Rangers ya Ultraman ra payu gitu kan. Itu contoh mawon. Artinya jenengan harus memperkirakan nek stok niku napa enggak segera dikeluarkan jenengan akan kebeban zakat yang tambah banyak. Lha nek zakat kok kan ditku tambah akeh Mas. Nggih, ngoten nggih saged jenengan. Nek maksud saya nek memang niki bisa dikeluarkan makanya jenengan nek tadi Indomaret niku kan jenengan pun mundut to. Piro kae minimal nek ra 50 atau 100 ngoten to. Niku begitu jenengan meh bayar kan ditawari tebus murah ngoten to. Tebus murah niku tegese mboten didol murah dhek rugi mboten, ya tetep untung ning untunge sithik. Tujuannya napa? Agar barang itu enggak numpuk ten gudang. Karena nek numpuk ten gudang niku mengke bukane tambah payu ning sok-sok malah tambah nyelempit mulai nek enten masa kadaluarsane niku mengke tambah rusak. Makanya di program tebus murah. Terus mengke enten promo beli 2 gratis 1 terus napa-napa niku lah ibu-ibu niku luwih hafal. Nah, termasuk roti-roti yang ajeng kadaluarsa niku, misalkan rotine umure seminggu pun kantun sedina rong dina biasanya beli 1 gratis 1. Makanya jenengan sing remen roti Indomaret niku mangenteni mawon tanggalane niku. Jadi amun tuku sing lagi teko niku larang tuku sing beli 1 gratis 1 niku genah niku, murah niku. Nah, ngoten nggih niki perdagangan. Stok barang ditambah apa iki mau? Duit hasil penjualan ditambah piutang dikurangi utang. Nah, terus dicocoke lebih dari 14.875 atau enggak. Kalau lebih maka keluar 2,5%. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini barang sewan pripun? Tadi kan jenengan sadean ngeten. Niki berlaku pada semua yang dijual. Misal jenengan jualan sapi, kambing nggih ngoten, selama sapi dan kambingnya belum keluar zakatnya sebagai sapi atau kambing. Kan nek kambing 40 lah nek jenengan mau dodolan wedhus 5 ya kan tentu enggak bisa kena zakat dari sisi kambingnya. Bisanya dari sisi perdagangannya kan ngoten. Karena nek paku dipotong zakat, waduh nuwun jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Kalau mau dipotong zakat dari sisi kambingnya kan minimal 40, sedangkan jenengan punyain mungkin cuma 5 gitu. Nah, itu enggak bisa. Maka pakai rumus yang ini. Nah, kemudian zakat barang sewaan, rumah atau properti yang disewakan tidak dizakati nilai fisiknya. Jadi misalnya nggak ada rumah, nilainya 300 juta, bukan dizakati nilai barangnya, rumahnya bukan, tapi dizakati dari sewanya, hasil sewanya. Nah, hasil sewanya ngitungnya pripun. Nah, mengenai perhitungan zakatnya apakah diakumulasikan dengan tabungan atau tidak, maka apabila seseorang si A memiliki rumah yang disewakan 20 juta per tahun dan si A sendiri memiliki tabungan 30 juta, maka begitu kemudian si A ini menerima 20 jutanya, maka apakah si A ini wajib bayar zakat? Maka jawabannya hasil sewa yang didapatkan si A ternyata itu duit sejenis dengan tabungannya, nggih duit. Maka duit ketemu duit digabung 20 yuta tambah 30 yuta ketemune 50 yuta, dan 50 yuta niku pun ngluwihi 14,875 juta sehingga keluar zakatnya 2,5%. Artinya ketika jenengan nampa sewan seperti itu, maka itu harus dikeluarkan zakat. Nah, kalau nilai sewa jenengan
melebihi nisabnya, yaitu 14.875 sekarang ya. Nanti nek tahun depan ya pun benten meleh hongkone. Nah, tinggal saat niki sewa jenengan niku pinten. Misal kios niko sing trecek niko terusnya setahun 12 juta. Ora? Nah, setahun 12 juta gitu kan. Nah, terus jenengan duwe kalih. Nah, berarti kena iso. Karena setahun 12 juta jenengan duwe kalih berarti kan ping loro 24. Nah, padahal nisabnya 14,875. Berarti jenengan keluar 2,5%. Lah nek duwe iku siji piye, Mas? Mboten kena zakat. Nah, kenapa? Karena cuma 12 juta. Lah tapi nek wong bayarnya 10 tahun gitu kan. Nah, maka 12 juta ping 10 120, tapi kan 10 tahun. Nah, maka sebenarnya itu enggak kena zakat gitu. Makanya yang harus Anda pahami, hitungannya adalah selain nisab juga haul, tahunan. Makanya jenengan nek pengen ra kena zakat nggih, kontrakane ampun awis-awis. Tapi nek nanti sudah 14 juta ke atas, 14.800 sekian, maka jenengan harus keluar 2,5%. Itu. Atau jenengan yang punya ruko kios tadi lebih dari 1, ya berarti itu diakumulasikan. Kok delalah jenengan 12,5 juta atau 12 juta dari sisi kiosnya enggak kena zakat. Ning ternyata jenengan ning tabungan enten tabungan 7 yuta. Nah niku ditambahke 12 juta tambah 7 ketemune 19. 19 dijipuk 2,5% dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena jenengan nompone niku sebagai duit dan jenengan duit tabungan juga duit. Duit ketemu duit digabung nggih. Ngoten. Ada yang bingung? Pak. Aku krungu-krungu wong dulu kontrakane akeh. Niki ra takok berarti mudeng lho ya. Hati-hati lho. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni tentang bab zakatu ajratid dar, zakat hasil sewa rumah, maka beliau mengatakan walau ajjaro darahu sanatain bi arba'ina dinaron. Jika seorang menyewakan rumahnya selama 2 tahun dengan harga 40 dinar. 40 dinar itu 170 gram. Maka malakal ajratu min hinal akdi. Ia dianggap telah memiliki hasil sewa sejak saat akad. Jadi misal nggih, sewane 2 tahun, tapi bayarnya mengke akhir tahun misalnya. Ning umumnya kan moh to, jenengan mesti bayarnya pengen ning arep gitu kan. Maka ketika itu sudah mencapai nisabnya, di sini tadi dicontohkan 170 gram, berarti kan udah 2 kali nisab. Maka dia keluar zakat. Nah, karena 2 kali nisab dan ini berlaku selama 2 tahun, maka dia keluarkan 1 di depan boleh atau nanti di belakang kalau dia sudah mendapatkan boleh, atau tiap tahun boleh karena setiap tahunnya 85 gram sudah kena nisabnya. Wa alaihi zakatu jami'iha idza hala 'alaihal haul, dan ia wajib mengeluarkan zakat atas seluruh hasil sewa itu jika telah mencapai 1 haul. Jadi hitungannya setahun per tahun ngoten nih. Maka di sini saya melihat ketika jenengan sewone tadi 12 juta, sebagai sewa itu jenengan enggak kena zakat jane. Tapi kan jenengan punya tabungan no. Nah, artinya nek piyai duwe sewan omah apa toko niku saya yakin duwe tabungan, maksud tabungane nol ra mungkin. Nah, tabungan itu, nah disitulah kemudian jenengan tambahkan. Jenengan tambahkan, nah napa meleh duwe mas-masan. Mas-masan itu juga bisa ditambahkan, dikonversi ke duit, ditambahkan di total semuanya. Tapi nek mas-masane sendiri ditimbang sudah melebihi nisab. Jadi misal nggih, jenengan duwe kontrakan 12 juta, duit 3 juta. Terus mas-masane 80 gram. Terus duwe perak 700 gram. Niki apa kudu dadekke duit kabeh mboten. Mase tokke dhewe 2,5% dari pira wae. Kula nyontokke pira? Aku mau nyontokke pira? 80. Nah, 2,5% dari 80. Terus sing perak 700 gram kula nyontokke iki. Nah, 2,5% dari 700 pun beres to ten minggu. Nah, terus duit. Nah, duitnya 3 juta tambah 12 juta, ketemune 15 tok ke meneh gitu kan. Lalah diwedhus sisan 40 tok ke siji. Ngoten nggih, dadi enggak terus didadekke duit kabeh gitu.
Artinya kalau memang sudah bisa berdiri sendiri-sendiri dihitung dewe-dewe, nah niku mangtokkan dewe-dewe ngoten. Mungkin nek bab panen benten meleh. Mungkin nek panen musim tanam niki kok belum nyampe nisab, panen berikutnya belum nyampe nisab, lha sing niki derek entek, niki kan nambah gitu. Mengke tapi ini bab sing ngomongke soal napa perdagangan dan sewa menyewa. Ngoten nggih. Sehingga niki konteke nek kula contohke kios, dan jenengan nyewake mobil pripun? Ya niku duit sing entuk saking rentalan mobil dengan lumpuke. Nah, begitu nglumpuk mboten dienggo, artinya enggak digunakan untuk sehari-hari gitu kan. Wong biasane wong duwe rentalan mobil 5 ki biasane ya ora kepepet butuh to, biasane rada longgar to, temlungi tabungan. Lalah lumpuk niku 15 juta ya, keluar zakate ten niku. Lah 15 juta ten tabungan ning omah enek 10 juta tambah ketokke zakate. Ngoten nggih. Niku setiap tahun Hijriah. Nah, artinya jenengan nek mulai Ramadan nggih mentok kene ben Ramadan. Niku langkung napa istilahnya? Gampil eling-eling lho Ramadan, bulan banyak dilipat gandakan pahala, bulan baik lah ini. Sehingga di situ jenengan bisa napa lebih giat lagi mengeluarkan hal-hal yang baik seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng kita masuk ten zakat hewan. Mas Yanto kok zakat pitik enek rata, pun kula tikek meniki zakat pitik ya apa. Nah, hewan ternak dalam bab zakat itu cuma meliputi 3 sebenarnya. Unta, sapi, kambing. Nah, untuk sapi itu bisa dikiaskan ke kerbau. Nah, sehingga kuda itu enggak ada zakatnya kecuali diperdagangkan. Ayam juga enggak ada zakatnya, tapi nanti ada pembahasannya terkait ayam. Nah, syaratnya ternak tersebut bisa dimanfaatkan, apakah susunya ataukah dikembangbiakkan atau bisa diambil minyaknya. Kemudian ternak tersebut adalah ternak yang saimah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama setahun atau mayoritas bulan dalam setahun. Artinya gini, kenapa kok zakat binatang ini kon zakati? Karena binatang ini makan rumput, yang rumput itu yang numbuhkan Allah. Lah aku sing nandur, lah nggih jenengan sing nandur, sing kei banyu sinten kan. Aku sing ngompo, nggih jenengan ngompo ning banyu sing jenengan ngompo niku sing kei sinten. Kok kali lah nggih, kaline king pundi? Digeret kan kok gunung to. Nah, banyu kok gunung sing kei sinten. Nah, ngoten lho. Jadi kita harus jujur gitu loh. Kalau yang kita dapatkan itu aslinya nggih pemberian dari Gusti Allah gitu. Makanya nanti dalam bab hujan nanti ada disebutkan bahwasanya hampir-hampir Allah itu enggak pengen nepake udan. Mung karena enten binatang ternak niku akhirnya dikei udan gitu. Ketika satu kampung niku sudah karu-karuan akhlaknya gitu kan, Allah tuh jane males udan ben mati sisan gitu. Tapi karena masih ada binatang-binatang yang harus dikasih minum, maka Allah kasihkan rahmat itu kepada binatang itu yang delalah ya menungsone enten wong sing ngobor nggih menungsone to. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya binatang itu dimanfaatkan, kemudian yang kedua, binatang ini makan rumput yang memang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nek pedusku tak pakani roti piye ta? Nah, niku insyaallah enggak keluar zakat. Nek tenan lho ya. Jadi jenengan tuku roti ten Indomaret pakake wedhus ya, monggo. Itu enggak keluar zakat. Tapi nek jek mangan suket, jek ngarit, damen segala macam, nah itu harus keluar zakat. Nah, nisabnya jane banyak nih. Nisabnya untuk unta nah, minimal niku 5 ekor. Jadi nek enten 5 mengke keluar zakate. Lah zakate pinten niku enten mengke. Nek sapi 30 ekor. Kebo berarti nggih 30. Nek wedhus minimal 40. Terus rinciannya pripun? Nek unta antara 5 sampai 9 niku zakate 1 ekor kambing. Antara 10 nganti 14 niku 2 ekor kambing. Kula mboten hafal. Niki rinciane nganti tekan 1 selikur. Nek 1 selikur niku mengke zakate keluar namanya 1 bintu labun. Bintu labun niku unta wedok umure 2 tahun. Wis mengke nek jenengan ingkung unta mawon kita bahas. Ora ingkung unta to. Nah nek sapi ya. Sapi niku zakatnya ketika 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya 1 tabi niku
sapi jantan berumur 1 tahun. Jadi jenengan duwe 30 nganti 39, artinya 40 kurang sithik niku zakate sapi jantan umur 1 tahun. Pedet. Nah, pedet umur 1 tahun. Kemudian nek jenengan gadah 40 sampai 59 ekor niku zakate 1 musinah, sapi betina umur 2 tahun. Dan rinciannya ada sampai 120 ekor ke atas niku ada. Nanti nek jenengan gadah sapi sing kathah kita ngobrol soal sapi niki. Wedhus. Nah, wedhus mendo niku antara 40 sampai 120 ekor. Niku zakat-zakatnya 1 kambing domba umur 1 tahun. Kemudian nek 121 sampai 200 ekor niku 2 kambing, 201 sampai 303 kambing. Pun silakan dengan cek punyanya apa. Ayam. Nah, niki mau ayam. Zakat ternak ayam masuk dalam hitungan zakat penghasilan. Jadi bukan ayamnya yang dizakati, tapi ketika niki jenengan jual sebagai daging, nah maka nilai penjualan niku ketika sudah mencapai 1 nisab 14.875 keluarkan 2,5%. Oke. Atau ketika misal jenengan jual telurnya, nah penjualan telur niki jenengan total gitu kan, setahun kan haul sama nisab kan, nah setahun haulnya, maka begitu nyampe totalannya 14 juta sekian, maka jenengan keluarkan zakatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus niki dikasih contoh ya. Contoh, ketika ada 12 bulan dari mulai Jumadil Ula 5 juta penjualannya, kemudian Jumadil Akhir 2 juta, Rajab 1 juta, Sa'ban 500, Ramadan 2 juta, Syawal 2 juta dan seterusnya. Di total ternyata semuanya penjualannya itu di total adalah 26 juta. Maka zakatnya 1/40 dari 26 juta, yaitu 650.000. Jadi kan ayam ini kan bisa dijual telurnya, bisa dijual dagingnya, bisa dijual namanya ayo. Apa Mas Tri? Teleknya. Jadi nanti dalam bab jual beli telek. Telek ya, kotoran niku lho. Niku ketika kotorannya ini masuk dalam kategori najis, maka haram jual belinya. Contoh napa? Jual beli tinja manusia enggak boleh. Jadi nek jenengan apunten duwe usaha sedot WC, niku begitu jenengan sudah sedot WC-nya, niku jenengan dapat bayaran jasa nyedot. Si tinjane niki mboten angsal jenengan dol. Nah, tapi nek wong butuh itu nggih monggo jenengan wong butuh ten pundi jenengan sanjang. Iki ongkos kirime ya ngoten bahasane, bukan rego teleke mboten. Nek niku mboten angsal karena barang najis itu enggak boleh diperjualbelikan. Haram, duitnya yo haram, padha-padha duit. Tapi ketika kotoran ini keluar dari binatang yang halal, berarti niku kambing, sapi, ayam, maka kotorannya tidak najis. Jadi sakjane ngapunten nggih, jenengan nek tidak telek pitik, ajeng mriki ngijak telek pitik, jane jenengan nggih salat niku mboten napa-napa jane. Mergo telek pitik niku mboten najis, ning ya, kan mengganggu napa? Baune niku lho. Wong kita mboten sikatan sedina utuh niku nek kita ten masjid niku mboten sae. Salate sah, tapi kemudian mengganggu orang lain, maka lebih baik gosok gigi. Makanya termasuk dalam makan bawang itu kan kita disuruh untuk gosok gigi, pete, bawang dan seterusnya niku. Nah, maka dalam konteks kotoran ya, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi itu sebenarnya tidak najis. Kenapa? Karena dagingnya halal untuk dimakan. Binatang yang halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Barang yang tidak najis boleh diperjualbelikan. Sehingga dalam konteks ternak ayam tadi jenengan bisa jual ayamnya, bisa jual dagingnya, bulunya, terus nomor niku endoknya, nah dan kotorannya. Maka semua angka penjualan ini jenengan kumpulkan. Dari pengumpulan itu jenengan lihat, oh ternyata sudah mencapai nisab setahunnya, maka jenengan keluarkan 2,5%-nya. Nah, yang kadang orang itu gagal di situ apa? Ayamnya mati terus didol mati. Nah, itu enggak boleh juga. Karena barang mati itu berarti juga bangkai, itu najis, maka jual beli barang najis tidak boleh. Lah tapi nek wong butuh tadi nggo pakan napa boyo misal ngono atau lele gitu kan, maka nggih jenengan bahasane bukan rego pitike ongkos kirim gitu.
engko kirime ning nggon aku 50.000 ya. Padahal PTN 100 ekor mati kabeh. Ya. Maka jenengan kirimkan. Lah kok gue pakan lele? Nah, lele yang makan bangkai niku mungkin jatuhnya jalalah, nggak boleh dimakan. Nah, terus piye no? Nah, maka solusi atas binatang jalalah niku sebelum dimakan harus dikarantina dulu minimal 3 hari, maksimal 40 hari. Jadi jenengan yang hari ini ternak lele, jenengan nggak boleh memberi makan dengan barang haram atau barang najis. Nek jenengan niku lakukan lalu jenengan jual, berarti jenengan memakani, memberi makan kaum muslimin dengan barang haram, dosa jenengan. Nah, terus solusinya pripun? Yang jenengan hari ini memelihara lele dan dikasih makan dengan barang najis, maka ketika jenengan mau jual, karantina dulu 3 hari, dikasih makan barang yang halal dan dikasih air yang suci. Ketika itu bisa sudah dilakukan, jenengan jual, insya Allah hasilnya halalan thayyibah barokah. Ngoten. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten yang mau nanya? Enggak ada. Oke, monggo. Gimana, Mas? Oke. Yang berutang tadi itu sudah dijaga. Iya. Jadi ketika kita punya duit 100 juta terus diutangi orang 100 juta, yang diutang orang ini kan duit jenengan toh. Artinya dia kalau duit bayar jenengan toh, maka itu dihitung harta jenengan. Sehingga 100 juta jenengan tambah niku terus dikeluarkan zakatnya 2,5% tiap tahun. Nah, dalam konteks jual beli ini kan tadi piutang. Ini duit yang ada, cash yang ada, ini stok barang. Stok barang dinilai pakai duit ditambahi dengan cashnya, terus ditambahi dengan piutang. Piutang ini kan nanti nek dibayar jadi duit kan, atau nek jadi duit terus dipukulake jadi barang lagi. Maka ini hakikatnya adalah barang yang kita miliki. Nah, barang yang kita miliki terus dikurangi utang kita ke orang lain. Nah, hasil pengurangan ini ya itulah yang kemudian kita kalikan 2,5%. Paham? Ye, makanya tadi saya menyarankan panjenengan yang jual barang yang barang niku kadang niku ganti wulan ganti model niku begitu jenengan mengkalkulasi sudah dapat untung gendang didol murah. Kados Imam Abu Hanifah itu beliau kalau kemudian kulaan kain 10 sudah laku 5 dan dari 5 ini sudah dapat untung, sisanya niku dijual modal. Karena kalau ini jadi stok, niki mungkin kena zakatnya tambah oke gitu. Ngoten. Dan nggih. Ada lagi? Ibu diutang kabeh saling sekian. Bayare kan boten ya. Bayare utang itu. Boten jelas. Bali orang boten. Ya, jadi kalau jenengan yakin dia balik, maka jenengan membayar zakatnya tiap tahun. Tapi kalau kemudian jenengan yakin dia nggak balik, gitu kan, ya sudah, berarti jenengan nggak kena zakat di situ, gitu. Nah, misal balik tiap tahun 10 yuto, ya berarti 10 niku jenengan tambahkan duit cash jenengan. Gitu. Lagi, nek jenengan tidak yakin dia balik, apalagi kena wis mati anaknya ora tanggung jawab gitu kan, ya sudah itu kita nolkan, kita reset. Tapi kalau misal jenengan niteni wong iki nyicil ben tahun 10 yuto, ya 10 itu yang jenengan gunakan untuk ngitung walaupun itu belum jenengan tompo, terus ditambah dengan duit yang jenengan ada. Sama kayak sewa tadi lho. Misal jenengan hitungannya Ramadan itu nek sakniki tibone Maret to. Ning tahun niki gitu kan, mungkin dia akan bayar nanti Juli, berarti kan jenengan jane pada tahun ini jenengan akan dapat duit sewa niku gitu kan. Maka itu bisa jenengan hitung di depan. Karena akan didapatkan. Lah kok pas wis dihitung kok kemudian dalah dhek malah rasido memperpanjang terus malah lunga kan, ya sudah itu insyaallah terhitung sedekah ngoten mawon. Nggih. Jadi kalau utang piutang yang orangnya kabur ngoten niku enggak dihitung memang. Tapi kalau masih ada kemungkinan membayar atau dibayar atau dicicil, maka kemungkinan terbesar dari cicilan itu yang jenengan gunakan untuk nambah ke duit jenengan yang ada. Katen. Wonten malih? Cukup? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobilih mengatakan dengan